Mungkin bisa diposting di LMS, Pak. Oh, di LMS ya. Iya, Pak. Baik. Ini oke, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah fisika dasar. Dan di minggu ini kita membahas tentang impuls dan momentum. Benar nggak? Impuls dan momentum. Nah, sebenarnya konsepnya aku kasih gambaran umum ya di sini. Pertama, di sebelah sini. Kalian lihat apa sekarang di layar kalian? Ada apa? Presentasi Bapak, Pak, tapi masih layar putih. Oke, benar. Jadi peta konsep ya. Peta konsepnya untuk impuls dan momentum ini adalah kalian yang menjadi acuan utama adalah rumus ini sebenarnya. Jadi impuls yang mana itu adalah perkalian antara F dengan delta T atau perubahan momentum itu sama dengan F-nya dikalikan delta T. Nah, ini rumus utamanya. Bisa juga rumusnya dalam bentuk integral. Jadi kalau diintegralkan berarti delta P ini adalah integral F fungsi T dt. Rumus umumnya ini. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah saat F-nya tidak sama dengan 0. F-nya tidak sama dengan 0, berarti berlaku rumus yang impuls momentum. Impuls merubah momentum. Nah, kalau F-nya sama dengan 0, dan dalam hal ini F ini eksternal ya maksudnya. Jadi kalau aku tulis ini ada E, maka kita gunakan yang kalian sebut dengan hukum kekekalan momentum. Nah, kalau tidak ada energi yang terbuang, ini bisa ditambahkan dengan hukum kekekalan energi kinetik. Nah, jadi sebenarnya apa yang dibahas itu tidak keluar dari sini. Jadi ini kerangka berpikirnya seperti ini ya. Di hukum kekekalan momentum tentu ada P konstan atau momentum awal sama dengan momentum akhir. Hukum kekekalan energi kinetik berarti energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Oke, kita ini garis besarnya. Sekarang kita lihat satu persatunya. Nah, di sini kalian lihat ada gambar sebuah bola tenis yang lagi dipukul dengan raket. Dan di sini ada senarnya nih, kalian bisa lihat senarnya sedikit tertekan, ya. Bolanya juga begitu. Nah, yang terjadi adalah selama bola ini menekan senar dari raketnya, maka di situ ada gaya yang menekan bola. Kayak raketnya ini kan ada senarnya menekan bola. Hampir sama seperti gaya pegas. Jadi kalau pegas didorong, pegasnya mendorong balik. Nah, ini sama. Senarnya didorong oleh bola, senarnya akan mendorong balik. Jadi kalau dianalogikan dengan sketsa, ini gambar yang di samping, kalian lihat ada bola datang, kemudian di sini ada tumbukan, ini senar raket misalnya, dan tumbukan tersebut karena seperti pegas maka akan ada gaya. Nah, gaya tersebut akan membuat bolanya setelah itu bola tenisnya terpantul lagi. Jadi kayak bola tenis dipukul kemudian terpantul lagi ke kanan. Nah, selama bola tenis bersentuhan dengan raketnya, maka di sana akan ada satu gaya. Nah, realnya, nyatanya di lapangan, gaya ini tidaklah konstan. Jadi gaya ini
Kalian lihat di grafik yang di bawah, ini awalnya 0 karena bolanya belum menyentuh raket kan. Saat raketnya dipukulkan menyentuh bola, bolanya nempel dulu di slow motion gitu. Gaya yang bekerja pada bolanya akan semakin lama semakin besar karena bolanya menekan raket kan. Nah, habis itu dipantulkan lagi, gayanya makin lama makin turun. Habis di sini bolanya lepas dari raket, sudah selesai dipukul. Nah, selama bolanya tersebut menempel ke raket, dia mengalami satu gaya yang berubah-ubah terhadap waktu. Makanya dituliskan Fx sebagai fungsi T. Nah, dan ingat kita hanya membahas satu sumbu aja ya. Jadi bolanya bergerak ke kiri, gayanya berarah ke kanan. Gaya selama bolanya menempel itu berarah ke kanan. Nah, gayanya bervariasi dari 0 maksimum, ini 0, awal bola tenis menyentuh raket maksimum, kemudian turun menjadi 0 lagi. Jadi ada istilah dengan istilah gaya maksimum yang diterima oleh bola. Nanti juga ada istilah gaya rata-rata atau bahasa Inggrisnya average. Jadi ada dua jenis gaya di sini, bisa yang ditanya gaya maksimum, bisa yang ditanya gaya rata-rata. Jadi ini peristiwa bola dipantulkan oleh senar raket. Nah, sebenarnya gaya yang bekerja ini ya tidak lain juga terkait dengan hukum Newton kedua. Jadi kalian sudah pelajari di minggu sebelumnya bahwa hukum Newton itu adalah F sama dengan M dikali A, persamaan yang di samping. Nah, A-nya sendiri jangan lupa itu adalah turunan dari fungsi kecepatan terhadap waktu. Atau dengan kata lain, perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Bisa juga seperti itu. Nah, dengan kata lain, ini kalau disusun ulang nih persamaannya, kalau kalian lihat, ini ada M di Vx dt dengan gaya yang bergantung pada T, ini force kan, gaya sama dengan M kali A. Ini dt-nya diubah ke kanan sini, kita punya persamaan yang seperti ini. Jadi massa dikalikan dv, perubahan kecepatan, sama dengan gaya dikalikan perubahan waktu. Nah, ini untuk mendapatkan nilai eksaknya, seperti biasa kalian harus tambahkan integral. Makanya di sini ditambahkan integral. Dan bilangan yang konstan yaitu massa. Massa itu nggak berubah dalam kasus kita. Jadi setiap soal fisika di sini massanya nanti tidak berubah. Dikeluarkan dari integral, makanya kita punya massa dikalikan perubahan kecepatan. Nah, massa dikalikan perubahan kecepatan tidak lain dari selisih momentum akhir dengan momentum awal. Jadi yang namanya selisih itu, kalian lihat di sini final, ini akhir ya, selalu selisih antara akhir dikurangi dengan awal. Jadi momentum akhir dikurangi momentum awal itu sama dengan perkalian gaya dengan waktunya. Di persamaan ini, lihat ini cuma berlaku, ini persamaan impuls momentum kalau ada gaya eksternal. Jadi F-nya tidak sama dengan 0 ya tadi. Makanya di sini muncul F dan ada gaya. Gaya ini diberikan oleh siapa? Ingat analogi bola tenis dengan raket. Gaya itu diberikan oleh raket kepada bola tenis. Jadi ada gaya diberikan raket bola tenis, besarnya F. Bervariasi terhadap waktu, karena itu untuk menghitung totalnya diintegralkan di sini. Nah, kemudian hasil dari integralnya itu tidak lain dari selisih momentum. Nah, ini momentumnya siapa? Ini momentum dari bola tenisnya. Jadi ini bukan momentum total ya, sistem, bukan. Ini momentum dari bola tenis. Nah, kalau kita bicara hukum kekekalan, maka yang ditanya adalah momentum total di sistem. Tapi ini momentum bola tenis saja. Jadi bola tenis itu momentumnya berubah dari mvx, ini awal, kecepatan awal, menjadi mvfx gitu ya, kecepatan akhir, final. Oke, nah karena itu teorema ini, nih teorema impuls momentum, ini impuls disimbolkan dengan J. Mungkin buku lain ada yang menggunakan simbol lain, tapi di sini menggunakan simbol J. Itu tidak lain dari jumlahan semua gaya yang bekerja dikalikan selang waktu bekerjanya, atau integral, tidak lain. Jadi
Kalau kalian dikasih fungsi f terhadap t, misalnya adalah 1 plus 2t, maka ini yang, atau 2t kuadrat, maka ini yang harus diintegralkan. Misal dikasih fungsi. Nah, kalau dia bukan fungsi, bilangan saja, berarti langsung dikalikan selisih waktunya. Nah, momentum sendiri, kalian tentu ingat bahwa dia adalah besaran vektor. Karena itu di sini ada panah di bagian atasnya. Nah, vektornya dia dapat dari mana? Bukan didapat dari massa, tetapi didapat dari kecepatan. Jadi arah vektor momentum, lihat panah yang warna kebiruan ini, itu adalah sama dengan arah dari vektor kecepatan. Jadi vektor kecepatannya kemana, kesanalah vektor momentumnya berarah. Dan karena momentum vektor, dia selalu bisa diuraikan menjadi komponennya, ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, dalam hal ini, kalau kalian sedang otak-atik matematikanya, rumus F sama dengan M kali A itu bukan yang diturunkan oleh Newton. Jadi Newton itu menurunkan rumus F sama dengan dP per dt. Jadi rumusnya Newton yang asli itu adalah ini sebenarnya, dP per dt. Perubahan momentum terhadap waktu itu adalah gaya. Nah, dalam hal ini karena massanya dianggap konstan, maka dia bisa dikeluarkan. Sehingga kita punya bentuk khusus, yaitu F sama dengan M kali A. Ini kasus khusus ya, khusus, yaitu M-nya konstan sehingga F sama dengan M kali A. Nah, tapi kalau M-nya berubah, maka kalian harus gunakan yang ini nih, F sama dengan turunan momentum, fungsi momentum ya terhadap waktu, turunkan terhadap waktu. Kapan nih momentumnya bisa berubah atau kapan massanya bisa berubah-ubah? Roket. Jadi kalau kalian merancang satu roket, itu bahan bakar roket semakin naik ke atas kan semakin habis. Artinya massa roket akan berubah-ubah. Nah, di saat itu kalian harus menggunakan hukum Newton yang di sini, yang ada perubahan momentum terhadap waktu. Nah, tapi kalau massa dari bendanya dianggap konstan, maka kalian gunakan F sama dengan M dikali A. Nah, itu sekedar mengingatkan saja ya, barangkali nanti di teknik mana merancang itu. Nah, gaya tadi kan kita bilang dia bisa bervariasi kayak pegas gitu kan. Selama bolanya ditekan, misalnya ini ada pegas, kemudian ada bola meluncur ke kiri, kemudian selama dia mengenai pegas, pegasnya tertekan, bolanya di sini ya, di bolanya. Nah, tentu pegas ini semakin ditekan, gaya yang diberikan oleh pegas ke bola juga semakin besar. Jadi kalau aku gambar ini gayanya segini aja, maka di sini lebih panjang. F2 dan F1. Nah, makanya tadi muncul variasi kan, sampai muncul F maksimum berapa. F maksimum ada di sini. Ini nilainya tertentu. Oke, nah tetapi dalam hal perhitungan biasanya kita bisa melakukan atau mengambil F rata-ratanya. Jadi F rata-rata luasannya yang warna merah ini ya, sama saja dengan luasan yang warna merah di atas ini, tetapi lebih mudah dihitung karena F-nya rata-rata. Nah, tentu yang namanya F rata-rata nilainya akan lebih kecil daripada F maksimum. Jadi F average ini lebih kecil daripada F maksimum. Nah, F ini ingat tadi gaya apa? Ini adalah gaya yang diberikan oleh raket kepada bola. Nah, kalau dalam hal bolanya menumbuk dinding, misal ada dinding nih, bolanya dilempar ke dinding, maka itu adalah gaya yang diberikan oleh dinding kepada bola. Kapan? Saat bolanya menyentuh dinding. Nah, karena itu impuls yang rumusnya F dikali delta T itu adalah merubah momentum. Jadi, dan ini disebut dengan prinsip momentum kalau di satu buku ini ya. Jadi impuls simbolnya J, tadi aku tuliskan I, ada juga buku lain menuliskan I, di buku sini dituliskan J, itu adalah perkalian F rata-rata tadi dikalikan delta T. Nah, kadang rumusnya sederhana, F rata-rata saja yang digunakan. Nah, impuls inilah yang menyebabkan momentum satu benda berubah. Jadi momentum akhir bisa dihitung dari momentum awal ditambahkan dengan impuls. Kenapa dia berubah? Kalau kalian lihat tadi bola tenis, awalnya dia bergerak ke kiri bolanya, kemudian menumbuk raket, kemudian akhirnya terpantul lagi ke kanan karena raketnya dipukulkan kan. Nah, ini ada perubahan momentum. Awalnya momentumnya negatif ke arah kiri, kemudian menjadi positif ke arah kanan. Jadi akibat apa? Akibat ada impuls yang terjadi selama
bolanya menyentuh di sini. Itu impuls tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, coba kita lihat contoh yang lain di sini, yang kebalikannya. Misal nih, bolanya menuju ke arah kanan. Ini kalian lihat, di gambar ini ada bola ke kanan, kemudian menumbuk di dinding. Selama dia menumbuk di dinding, dia dikenai gaya oleh dinding. Jadi dinding memberikan gaya kepada bolanya, yaitu sebesar F. Kemudian setelah itu bolanya tentu terpantul dari dinding, makanya arahnya ke kiri. Nah, karena gayanya arahnya ke kiri, di sini kita gunakan dia sumbu negatif. Jadi kalian lihat ini grafik dari gaya terhadap waktu. Ini sebelum bolanya menumbuk dinding, 0 saja. Saat dia menempel dinding, menumbuk ya. Gayanya makin lama makin besar, maksimum tercapai. Jadi F maksimum ada di sini. Ini F maksimum. Kemudian turun lagi, baru setelah ini bolanya lepas, terpantul dari dinding. Nah, bagaimana dengan momentum? Jadi kalian lihat di bawah grafik momentum terhadap waktu. Ini momentum awalnya positif. Kenapa? Karena dia bergerak ke kanan kan, massa kali kecepatan. Kecepatannya positif. Positif itu kan dalam hal ini grafiknya adalah sumbu X, sumbu Y ke kanan. Nah, saat dia menumbuk dari dinding, dia mengalami gaya ke arah kiri sehingga momentumnya berubah 0 sampai kemudian minus. Kenapa dia minus? Karena bolanya saat di sini dia sudah terpantul kembali ke kiri. Nah, ini kan kecepatannya ke arah kiri, dan karena ke arah kiri negatif, dan karena negatif momentumnya ini momentum akhir juga bernilai negatif. Nah, makanya di sini momentumnya konstan lagi. Oke. Jadi kita bicara di sini tentang perubahan momentum dari suatu benda akibat ada impuls yang diberikan oleh dinding kepada benda tersebut. Nah, impulsnya berupa apa? F dikalikan delta T. Atau kalau F-nya adalah fungsi kurva ini, berarti dia ada luasan ini. Atau dengan kata lain, integral dari F dikalikan F terhadap dt. Dari waktu kapan, 0 sampai T1. Kayak gitu. Itu kalau fungsinya diberikan. Nah, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, di sini ada, aku beri nama checkpoint 1. Cuma ingin ngecek kita sudah sama pemahamannya atau tidak. Nah, di checkpoint 1 ada satu soal, satu kasus di sini. Ada gerobak yang didorong ke kiri. Ini ya, ini sebelum. Gerobaknya didorong ke kiri, kelajuannya 2 meter per second. Yang mendorong tidak kelihatan lagi, cuma dia terus bergerak dengan kelajuan konstan, 2 meter per second. Berarti sudah nggak ada yang mendorong ya. Dan dia menabrak dinding, ini dindingnya. Kemudian kembali setelah menabrak dinding, dia bergerak ke arah kanan. Kecepatannya adalah ini sesudah 1 meter per second. Nah, yang ditanya adalah perubahan momentumnya. Gerobak itu ya, antara sebelum dan sesudah menabrak dinding. Jadi besarnya perubahan momentum berapa? Jadi ada pilihan apakah A, B, C, D, E, atau F. Nah, kalian silakan masing-masing pilih sendiri. Aku akan munculkan pollingnya atau surveinya di Zoom. Semoga kalian sudah bisa melihat. Dipikir-pikir dulu mana menurut kalian jawaban yang paling tepat. Apakah A, B, C, D, E, atau F? Kalau sudah merasa yakin, silakan pilih masing-masing aja. Mungkin berbeda pendapat, wajar dengan teman yang lain. Yang ditanya adalah berapakah besar dari perubahan momentumnya. Antara sebelum dan sesudah menumbuk. Nanti kita lihat hasilnya. Persentasenya berapa banyak nih yang sudah bisa ngitung perubahan momentum. Kita tunggu sampai semuanya menjawab dulu.
dipikir-pikir, dicoret-coret, dihitung-hitung boleh, atau dibayangkan aja. Kalau sudah milih, sambil nunggu yang lain istirahat. Baru 28 orang, kita tunggu sampai 72 orang menjawab dulu ya. Ya. Oke, baru 56. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk menjawab. Ada 70-an di sini. Biasanya aku tunggu sampai 90%.
62 orang. Ayo yang lainnya masih ditunggu. 63 orang. Oke, kita end polling ya. Kita kunci. Habis ini nggak bisa jawab lagi. 3, 2, 1. Kita end polling. Nah, kita lihat nih jawabannya. Ada benar apa enggak? Tunggu ya, aku rekam. Enggak kerekam ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat hasilnya. Jadi yang paling banyak memilih adalah jawaban E. Jawaban E itu jawaban yang ini 20 kg ya, meter per second. Oke, coba kita cek ya apakah itu yang benar. Nah, ini kan perubahan momentum gerobak sebelum dan sesudah menabrak dinding. Yang sebelum ini gerobaknya ke arah kiri, berarti momentum awal, yang aku tulis P awal, itu adalah masanya dikalikan kecepatannya di sumbu X. 10 dikalikan, jangan lupa ini sumbu X ada dua arah, positif dan negatif. Nah, karena dia ke kiri, maka kita gunakan yang negatif 2 meter per second. Ada 10 kg. Kalau mau ditulis boleh. Berarti min 20. Ke arah kiri ya. Kemudian sesudah tumbukan, dia gerobaknya ke kanan. Masanya tentu sama nih, walaupun nggak ditulis ya, ini 10 kg juga. Berarti P akhir ini adalah masanya 10 kg dikalikan kecepatannya ke kanan adalah 1. Jadi 10 kg per meter per second. Ini juga minus 20 kg meter per second. Nah, ingat, yang dimaksud dengan perubahan momentum itu adalah delta P, yaitu P akhir dikurangi P awal. Ini kan, rumusnya selalu seperti itu ya. Akhir dikurangi awal. Berarti 10 dikurangi berapa? Awalnya adalah minus 20. Artinya jawabannya adalah 30 kg per meter per second. Oh, pada salah semua ya. 25 orang menjawab E keliru. Nah, tahu nggak yang jawab F itu sedikit banget, 6%. Itu ada 4 orang saja. Aku nggak tahu ya 4 orang ini siapa. Selamat nih, 4 orang yang menjawab F itu kalian benar berarti. Sudah tahu cara menghitung perubahan momentum. Yaitu nilai momentum akhir dikurangi momentum awal. Apain kita mau tahu nilai perubahan momentum? Jangan lupa, yang namanya perubahan momentum itu terkait tadi apa? F dikalikan delta T. Atau ini tidak lain adalah J. Atau ini tidak lain adalah impuls. Jadi kalau ditanya F-nya, asalkan delta T, lama gerobak bersentuhan dengan dinding diketahui, kita bisa dapat gaya yang diberikan oleh dinding terhadap gerobak tersebut. Itu ya. Jadi gaya F ini adalah gaya diberikan dinding oleh gerobak sehingga gerobaknya berubah momentumnya. Yang tadinya minus 20 sekarang menjadi 10. Oke. Jadi 4 orang saja yang benar, yang lainnya masih keliru. Minus 30 mungkin karena nggak menjumlahkan minus plusnya ya. Biasanya kekeliruannya di situ tuh. Ingat, momentum adalah vektor. Nah, karena dia vektor, maka selalu punya arah. Jadi jangan dilupakan itu ya, hal sederhana. Momentum itu adalah vektor, karena dia vektor selalu ada arahnya. Oke. Nah, arahnya itu siapa yang menentukan? Dari soal kan kelihatan ada arah kanan, ada arah kiri. Kalian harus gunakan sumbu koordinat yang kalian pilih. Tapi biasanya dipilih yang kanan itu adalah X yang positif, yang kiri itu adalah X yang negatif. Begitu juga ada positif Y itu yang ke arah atas, negatif Y itu yang ke arah bawah. Itu sudah
jadi ketentuan umum. Oke, ada pertanyaankah terkait ini? Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Gak apa-apa keliru sekarang, yang penting jangan keliru saat UTS nanti. Kalau keliru saat UTS nilainya jelek. Oke, tidak ada ya? Clear ya? Perubahan momentum. Monggo kalau ada. Perkenalkan Pak, nama saya Jirsalai, NIM 09211025. Ya. Ingin bertanya, kalau itu kan tadi kan soal bola tenis ya Pak. Bagaimana kalau dia dengan soal bola apa? biliar? Bola tenis. Bertanya, Pak. Oh iya. Contoh awal ya bola tenis. Iya Pak. Ya. Bagaimana dengan bola biliar? Itu kan Pak bergerak dengan dua-duanya Pak. Bagaimana cara perhitungannya begitu Pak? Nah, bola biliar bergerak dengan kedua bolanya kan, biasanya soalnya kan gitu tuh. Ya kan ya? Ya, jangan lupa ini tadi, peta konsep yang di awal. Kita lagi bicara daerah impuls dan momentum. Nah, di sini contoh-contohnya yang aku tulis ya. Ini bola dipukul. Pakai pemukul baseball, pakai raket, atau bola memantul dinding atau lantai. Ini contoh-contohnya ya. Nah, tapi yang kamu sebutkan tadi itu ada di area sini. Nih. Ini contoh yang di sini. Ini ada dua bagian ya di sini. Ada yang impuls dan momentum, ada yang hukum kekekalan. Nah, kalau contoh-contoh hukum kekekalan, dua bola. Kodok. Dua bola. Nah, atau dua mobil, biasanya dua mobil. Apalagi biasanya. Pokoknya tumbukan, ledakan, senapan dengan pelurunya, peluru ditembakkan, atau pelurunya menembus balok, biasanya kan soal-soalnya gitu kan. Jadi kalian harus ingat peta konsep ini, bahwa ketika kasus yang diajukan, soal yang kalian baca adalah bola yang dipukul pemukul baseball, raket segala macam, atau mantul di dinding, atau objek lain ya, kayak tadi gerobak mantul di dinding. Ini kita harus menggunakan konsep impuls dan momentum. Kenapa? Karena gaya eksternalnya tidak sama dengan 0. Ada gaya dari mana? Gaya dari pemukul, gaya dari dinding, gaya dari raket, kayak tadi kan. Nah, ketika nanti kalian membahas tumbukan dari dua bola biliar, dua bola apapun, mobil, tumbukan, maka itu sebenarnya gaya eksternalnya sama dengan 0. Berlaku apa? Hukum kekekalan momentum. Nah, kalau yang sekarang kita bahas impuls dan momentum. Jadi, menurutku peta konsep ini cukup membantu untuk menjawab soal-soal, biar kita nggak bingung soal ini nanti pakai rumus yang mana gitu ya. Gimana? Baik Pak, mengerti saya Pak. Oke, nanti diingat-ingat. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, lanjut membahas contoh satu. Ini dari buku ya, Pak ambilkan. Bola baseball bermasa 150 gram. Soalnya begitu. Dilemparkan dengan kelajuan 20 meter per detik. Bola tersebut kemudian dipukul balik dengan kelajuan bola setelah dipukul sebesar 40 meter per detik ke arah berlawanan. Nah, perhatikan kalimatnya. Ini yang digunakan adalah kelajuan. Ada dua kan, bisa kelajuan, bisa kecepatan. Ini dua istilah yang berbeda ya. Kelajuan ini skalar, kecepatan ini adalah vektor.
Kalau dia bilang kelajuan, berarti di soal itu nggak akan bicara arahnya. Kalau dia bilang kecepatan, berarti dia harus tambahkan soalnya harus ada positif atau negatif ke arah sumbu mana, X, Y, atau Z. Nah, di sini soalnya umum saja. Sebuah bola bermassa 150 gram dilemparkan dengan kelajuan 20 meter per detik. Bola itu kemudian dipukul balik, tentu balik ya. Jadi bola datang dipukul pemukul baseball. Ini gambarnya yang di bawah. Nah, kalian bisa lihat. Dipukul balik dengan setelah dipukul, bola itu punya kelajuan 40 meter per detik ke arah yang berlawanan. Gaya interaksi antara bola dan pemukul, ini gaya impuls tadi ya. Yang F dikalikan delta T tadi, ini adalah F-nya ditunjukkan pada gambar berikut. Ini grafiknya. Jadi kalian lihat gayanya 0, kenapa? Karena pemukulnya belum mengenai bola. Kemudian saat bolanya dikenai pemukul, gayanya mulai dari 0 maksimum. Bolanya mau lepas dari pemukul, turun lagi. Sampai ke 0 lagi. Kemudian di sini bolanya lepas. T. Dan selang waktu bola menyentuh pemukul itu sangat-sangat singkat, 3,0 meter milisecond, milidetik. Ini berlaku untuk permainan olahraga yang lain juga ya. Pukulan itu sangat singkat sentuhannya. Bisa shuttlecock misalnya, main badminton, bisa bola tenis, bisa bola pingpong, bisa bola baseball seperti ini. Biasanya waktu bersentuhannya sangat singkat, 3 milidetik dalam hal ini. Nah, cara menjawab soal bagaimana? Mungkin dari Pak Diga diajari metode menjawab soal tertentu. Kalau yang ingin aku sampaikan di sini, pertama ketika membaca soal, kalian harus pahami ini sedang membahas model yang mana. Jadi, ini aku tuliskan, ini step 1. Kalian ingat-ingat ini model yang mana? Hukum kekekalan momentum kah atau impuls momentum? Jadi ini modelkan mukul baseball, benda elastik, interaksi yang terjadi berupa tumbukan. Tapi kalau ingin sederhana, ini anggap saja ini adalah impuls dan momentum. Jadi ada 2 konsep ya tadi. Ini kita terkait dengan konsep impuls momentum. Atau ada juga yang bilang prinsip momentum, ada juga yang bilang teorema impuls momentum. Aku singkat saja impuls momentum. Itu modelnya. Jadi kita nggak akan membahas kekekalan momentum ya di sini. Kenapa? Karena ada gaya luar. Jadi kalian lihat kalau soalnya ada gaya luar, berarti yang dipakai adalah rumusan impuls momentum. Nah, langkah kedua adalah sketsa. Jadi usahakan untuk selalu mensketsa situasi yang terjadi. Nah, di sini bolanya datang. Nah, karena tadi yang di soal hanya kelajuan, kita bebas memilih bolanya mau datang ke kiri ataupun mau ke kanan. Nah, di gambar ini, di jawaban orang ini, dia mencontohkan bolanya datang ke kiri. Otomatis setelah dipukul oleh pemukul baseball, bolanya ke kanan. Nah, kenapa? Mungkin karena dia menganggap F-nya positif ya. Kalian lihat gaya maksimumnya di sini di atas 0, berarti ini positif ya. Karena gaya maksimum positif berarti dia mikir bolanya dipukulkan ke kanan. Jadi pada saat pemukulnya, bolanya kena pemukul, ini gaya F-nya ke kanan. Makanya positif di sini di grafik yang di atas. Nah, di sini positif. Oke. Nah, karena itu bolanya datang ke kiri awalnya. Dan karena dia ke kiri, maka kecepatannya menjadi minus 20. Jadi walaupun di soal kelajuannya 20, ingat kelajuan itu skalar. Tapi ketika kita bahas penyelesaiannya, maka kita tempatkan dia ke koordinat yang kita pilih. Nah, di sini dipilih koordinatnya sumbu X saja, semua geraknya. Kemudian yang positif adalah yang ke kanan, yaitu gaya. Artinya bola bergerak ke kiri dengan kelajuan minus 20 meter per detik. Nah, masanya adalah 0,15 kg. Ini dari gram diubah ke kilo. Nah, setelah bola tersebut dipukul oleh pemukul baseball, maka bolanya ini kelajuannya menjadi 40 meter per detik. Ke arah yang berbeda ya sekarang. Tadinya ke arah kiri bolanya negatif, sekarang ke arah kanan positif, tapi nggak dituliskan di sini. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah gaya
maksimal. Jadi gaya maksimal yang puncaknya ini nilainya berapa sih gitu. Jadi yang ditanya adalah ini, F maksimal, dan juga dia tanyakan F average berapa. Nah ini kalau kalian biasanya jawab soal kan ada model kayak gini nih, apa caranya diketahui. Nah ini diketahui sebenarnya langkahnya. Kemudian di sini ini adalah langkah ditanyakan apa, sama saja. Tapi kalau aku bilang modelnya apa, impuls momentum, visualnya seperti apa, ini sketsanya, besaran yang diketahui apa saja dituliskan di samping sketsanya, yang ditanya juga dituliskan langsung di sini. Nah, baru kita masuk ke rumus. Ini langkah ketiga. Jadi jangan membiasakan loncat dari soal langsung muncul langkah 3 ya, rumus. Itu sangat tidak bagus cara kerjanya. Selalu gunakan pendekatan diketahuinya modelnya ini apa, impuls momentum, sketsanya bagaimana, besaran yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, baru solve. Solve ini adalah rumusnya. Nah, karena ini impuls momentum, maka kita gunakan rumus bahwa perubahan momentum itu disebabkan oleh adanya impuls. Cara bacanya seperti itu ya. Jadi kalau kalian baca delta PX sama dengan JX itu ya itu matematikanya, tapi fisikanya adalah perubahan momentum itu disebabkan oleh adanya impuls. J itu adalah impuls. Nah, impulsnya diberikan oleh siapa? Tentu oleh pemukul baseballnya. Nah, perubahan momentumnya berapa? Pasti diketahui di soal nih. Momentum awal ini PI dia simbolnya. Kalian boleh gunakan simbol lain, PA misalnya atau AW. Ini adalah P akhir, PAK misalnya, silahkan saja. P awal adalah ini, massa dikalikan kecepatan awal. Nah ingat, kecepatannya adalah minus 20 ya, karena dia bergerak ke kiri. Ini vektor kecepatan yang warnanya hijau. Minus 3 jawabannya, kemudian setelah dipukul oleh bola baseball ke kanan, 6. Berarti perubahannya adalah, ingat yang namanya perubahan itu adalah akhir dikurangi awal, jangan kebalik. Berarti 6 dikurangi minus 3. Karena itu jadi plus 9. Itu adalah besar dari perubahan momentum. Nah, perubahan momentum sekali lagi teorema impuls momentum atau apa namanya impuls momentum, prinsip momentum itu adalah impuls. Jadi impuls itu tidak lain dari perubahan momentum. Ini rumus yang di awal dituliskan. Nah, impuls sendiri itu adalah integral F dt. Kalau mengintegralkan seperti di gambar ini, itu artinya adalah kalian menjumlahkan luasan di bawah kurva. Jadi integral F dt, itu mungkin kalau sudah pernah dibahas di kalkulus, ini tidak lain dari luasan. Jadi luasan yang mana? Luasan di bawah kurva ini. Ini kebetulan kurvanya bentuk segitiga, berarti luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Di soal yang lain, kemungkinan kurvanya bentuk segi 4. Ya, ini sumbu I-nya adalah F, ini adalah T. Berarti panjang kali lebar luasnya. Nah, sederhana aja. Jadi nggak perlu mengintegralkan fungsi ini, cukup dicari luasannya untuk bentuk-bentuk yang gampang diketahui luasnya. Ini segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya apa? Yaitu waktu sentuhnya 3 milisekund. Tingginya apa? Tingginya adalah F maksimumnya. Nah, makanya di bawah sini perhitungannya adalah luasan, ini area, itu adalah setengah alas, ini alasnya kali tinggi. Nah, yang ditanya adalah F max-nya. F max-nya itu yang menjadi pertanyaan. J-nya diketahui dari mana? Ini adalah nilai J. Jadi J-nya diketahui, 9 dituliskan F max dikalikan 0,0015. Didapat gaya maksimum itu adalah 6.000 Newton. Nah, kalau sudah dapat jawaban, jangan lupa langkah yang terakhir dicek kembali. Nah, kalau di sini namanya assess. Jadi, kalian cek nilainya masuk akal apa tidak. Dan memang untuk gaya impulsif, gaya yang diberikan dalam waktu yang singkat itu, nilainya cukup besar, 6.000 Newton. Nah, kalau F rata-ratanya bagaimana? F rata-ratanya adalah ini J dibagi delta T. Nah, ingat J ini kan impuls atau luasan ya, luasan di bawah kurva. Kurva apa? Kurva F terhadap T. Makanya
Kalau kita balik ke atas di sini, ini aku contohkan luasannya ini ya, yang kotak. Ini panjang kali lebar. Panjangnya adalah delta T. Ini berapa milisecond. Lebar, panjang kali tinggi juga bisa ya nyebutnya. Ini adalah tingginya, yaitu tinggi dari F rata-rata. Ingat ada dua ya, bisa F maksimum, bisa F rata-rata. Kalau mencari luasan ini berarti F rata-rata dikalikan delta T. Berarti J yaitu F rata-rata dikalikan delta T. Nah, kalau dibalik, yang dicari adalah F rata-rata, find average, ini average-nya berarti J dibagi delta T. Oke, jadi J-nya tidak lain dari selisih momentum, yaitu 9 yang kita hitung tadi. Delta T-nya adalah yang diketahui dari grafik, yaitu 3 milisecond. Jadi 3000 Newton. Nah, F rata-rata cukup rendah, 3000 Newton saja. Sementara F maksimum adalah 6000 Newton. Yang real itu yang ini, tentu. Kalau F rata-rata ini kan cuma kasarannya kita mau ngitung berapa sih rata-rata gayanya gitu, 3000 Newton kira-kira. Tapi jumlah J-nya, luasannya itu tetap sama. Nah, J ini adalah impuls. Oke, aku nggak tahu seberapa banyak yang bisa kalian serap. Dan karena itu kita ada checkpoint 2. Checkpoint 2 ini soalnya bola karet bermasa 10 gram dan bola tanah liat masanya sama juga 10 gram dilemparkan pada dinding dengan kelajuan yang sama. Jadi besarnya lajunya sama ya. Bola karet, ya namanya karet tentu mantul balik. Sementara tanah liat, ya karena dia tanah liat, dia nempel kan di dinding. Kayak gitu. Bola manakah yang memberikan impuls paling besar pada dinding? Jadi bola mana yang memberikan impuls yang paling besar pada dinding? Ada 4 pilihan. Apakah bola tanah liat? Apakah bola karet? Atau kedua bola memberikan impuls, atau keduanya tidak memberikan impuls karena dindingnya kan tetap diam. Namanya dinding nggak akan tergerak nggak akan berpindah karena dilemparkan bola tanah liat ataupun bola karet. Nah, monggo sambil dipikir-pikir, dipilih-pilih. Kalau sudah yakin, silahkan pilih jawabannya di survei yang aku buka di Zoom ini untuk checkpoint 2. Sambil milih, sambil istirahat, monggo silakan. Kita tunggu seperti yang tadi sampai dengan mayoritas sudah milih. 90% ya paling tidak di kelas ini. Dia ada 70 orang, 65-an gitu.
Ya simpan itu, nanti kalau misalnya ada nanti kan cocokin. Itu apa? Ya 25 watt aja sih, masih betul ya. Tuh nanti kalau kalian ditanyain kayak gitu-gitu. Itu catat. Loh, nomornya memang nomor itu. Itu selesai aku buat not anunya yang tempel-tempel. Tempel. Ini tapi udah kan, udah kamu print yang punya aku. Ini tuh ya. Oh, yang aku buat. Walah, oke. Sirpe. Masih belum mencapai 90%. Kamu Kita tunggu nih yang teman-teman lainnya. Iya, sekalian sama ini aja nah. Milih. Kamu kalau misalnya ngomong sama mereka tuh minta tolong. Mas minta tolong. Kalau di nama minta tolong. Kamu dekat bareng sebelah. Gila-gila. Oke, masih 51 orang. Kita tunggu 20 orang lagi.
Oke, cukup. Aku end polling ya, sudah tidak bisa menjawab lagi. Nah, ini aku download dulu jawabannya. Ya, apa? Nah, coba kalian lihat. Kelihatankah hasil toolingnya di layar kalian? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini yang paling banyak memilih jawaban B. Bola karet memberikan impuls lebih besar karena memantul. Memang impulsnya benarkah lebih besar? Ya, coba aja dihitung-hitung ya. Kelajuan sama. Katakanlah lajunya adalah 1 meter per second supaya gampang. Bola karet dan bola tanah liat. Katakanlah dindingnya ke kanan. Sembarang ya, mau dinding di kiri, mau dinding di kanan, sembarang. Nah, M-nya adalah 10 gram. Dan aku biarkan aja ya, gram meter per second untuk momentumnya. Nah, ini kalau bola biasa, bola karet, dia tentu memantul balik. Ini V-nya. Bola karet habis itu terpantul balik ke sini, berarti V-nya. Bola tanah liat, bedanya adalah ini yang di atas. Bola tanah liat, keliru dinding. Bola tanah liat berarti tentu adalah bolanya datang, kemudian nempel. Nggak ada. Nah, berarti ini adalah untuk tanah liat. Tanah liat. V awalnya katakanlah 1 juga. Berarti di sini ada momentum awal, P awal adalah 10. Sementara momentum akhirnya, P akhir adalah 0. Ingat impuls tadi, selisih momentum. Akhir dikurangi awal. Berarti ini minus 10 ya. Nah, sementara itu, bola karet, karena dia memantul, berarti ada kelajuan akhirnya. Katakanlah kelajuan akhirnya sama juga, 1. Berarti di sini ada minus 10, P akhir, minus 10. P awal adalah, P awalnya berarti 10. Ini P awal. Nah, impuls tadi adalah perubahan dari momentum. Jadi P akhir dikurangi P awal, minus 10 dikurangi 10, berarti delta P-nya di sini minus 20 kilogram meter per second. Tapi karena di sini nggak pakai kilogram, di sini pakai gram meter per second. Sementara yang tanah liat, delta P-nya adalah 0 dikurangi 10, minus 10. Nah, artinya besaran yang mana? Ini gram meter per second. Tentu besar yang bola karet. Bola karet. Karena dia perubahan momentumnya adalah besar. Dan karena perubahan momentumnya besar, maka impulsnya juga besar. Ini rumus sederhana ya. Jadi jawaban yang benar memang B, impulsnya besar karena mantul. Kedua, yang jawaban C, ini ada yang menjawab juga 7 orang. Kedua bola memang memberikan impuls yang sama karena momentumnya sama. Impuls tidak dihitung dari momentum ya. Yang perlu kalian ingat, impuls dihitung dari perubahan momentum. Jadi itu dua hal yang beda. Kedua bola tidak memberikan impuls ke dinding karena dinding tetap diam. Nah, dinding tetap diam nggak masalah karena impuls ini bekerjanya ke salah satu objek saja. Ini kalau ini pengecoh yang D ini ada 9 orang yang menjawab, mungkin ingat dengan kekekalan momentum. Tapi kita tidak membahas kekekalan momentum, kita lagi membahas yang ada gaya dari luar. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Nah, bagian kedua kita masuk sekarang, yaitu kalau kalian ingat peta konsep di awal tadi, bagian kedua itu tidak lain adalah ini. Ketika gaya dari luar itu sama dengan 0, nih, Fe sama dengan 0, maka kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Bisa juga ditambah hukum kekekalan energi kinetik. Contohnya 2 bola bertumpukan, 2 mobil, senapan peluru balok, biasanya soal-soalnya seperti itu. Nah, ini bagian yang
kedua. Oke. Dan bagian yang kedua ini pasti sudah kalian pelajari sejak SMA. Kalimatnya adalah sama, yaitu momentum itu kekal. Nah, tapi momentum apa? Ini yang harus kita perhatikan dengan rinci. Jadi yang dimaksud adalah momentum total, simbolnya P ya, dari sistem yang terisolasi. Nah ini agak harus hati-hati. Ada kata sistem, ada kata isolasi. Sistem yang terisolasi itu seperti apa? Misalnya gini, kita punya bola, kita jatuhkan ke tanah, dan tanah itu ya tidak lain permukaan dari bumi. Ya kan, anggaplah ini bumi sedemikian besar gitu. Ini ada bola, kita jatuhkan atau roket atau meteor, dia jatuh ke bawah misalnya tegak lurus, anggaplah seperti itu. Nah, sistem yang terisolasi itu yang mana? Sistem yang terisolasi itu berarti tidak ada gaya luar yang bekerja selain dari gaya internal di antara kedua sistem tersebut. Sistem kita akan berikan tanda lingkaran. Katakanlah di sini aku gambar dengan warna yang berbeda ya untuk sistem. Katakanlah warna merah. Sistem itu bisa jadi ini satu, sistem satu ya. Bisa jadi juga bumi saja, sistem 2, atau bisa jadi juga keduanya, bumi dan bola, sistem 3. Jadi ini bumi, ini adalah bola lagi jatuh, atau meteor, sama aja. Nah, di hukum kekekalan momentum itu hanya bekerja jika sistemnya terisolasi. Jangan lupa ya, sistemnya terisolasi. Artinya gaya eksternalnya itu sama dengan 0. Nah, kalau kita pilih sistem itu yang satu, nih sistemnya hanya mengelilingi satu bola ini saja, berarti apakah gaya eksternalnya 0? Tentu tidak, karena di sini ada gaya gravitasi. Jadi ini gaya eksternalnya tidak 0, karena ada gaya gravitasi. Artinya dia bukan sistem yang terisolasi. Begitu juga dengan bumi. Bumi apakah terisolasi? Tidak. Ini ada gaya lagi. Apa namanya? Juga gaya gravitasi. Rumusnya kan sama ini. G, M bola, M bumi dibagi R kuadrat. R adalah jarak. Nah ini gaya aksi reaksi sebenarnya. Jadi dua-duanya ada gaya eksternal. Bumi ditarik bola dan bola ditarik oleh bumi. Nah yang dinamakan sistem tertutup itu adalah sistem yang 3 ini. Sistem 3 ini adalah sistem tertutup karena tidak ada gaya eksternal lagi yang bekerja pada bumi maupun bola. Jadi kita beri lingkaran besar, di dalamnya ada bola, ada bumi, dan keduanya adalah sistem tertutup. Nah, bagi sistem yang tertutup seperti ini, sistem 3 namanya di sini, itu hukum kekekalan momentum berlaku. Yaitu jumlah momentum awal itu sama dengan jumlah momentum akhir. Atau jumlah momentum konstan. Jadi ada istilah konstan ya, artinya tidak berubah terhadap waktu. Nah, jumlahan tapi ya, momentum total. Artinya dia penjumlahan dari momentum masing-masing dari objek di dalam sistem ini, yaitu bola dan bumi. Nah, anggaplah contoh yang sederhana, itu bukan terkait dengan bumi dan bola, tapi terkait dengan tumbukan dari dua buah benda. Tumbukan dari dua buah benda itu di sini di contoh 2, ini digambarkan bendanya adalah sebuah glider. Glider itu kalau kalian lihat di laboratorium biasanya hanya lempengan besi biasa. Katakanlah kayak gini nih kayak kelihatan kayak kotak ya karena dilihat dari samping. Tapi kalau dilihat dari ujung depan atau ujung belakang, ini lintasannya di dalamnya ini ada berongga, kemudian udara keluar di sini, kemudian di atasnya kita letakkan glidernya, ini glider. Nah, glider ini kalau dilihat dari ujung depan atau belakang seperti ini, kalau dilihat dari samping seperti yang tergambar di sini. Dan karena ini selalu ditiup oleh angin dari bawahnya, maka glider ini tidak pernah bersentuhan dengan relnya.
Ini bagian relnya, artinya dia sedikit melayang. Nah, karena dia melayang berarti tidak ada gaya gesek. Nah, karena tidak ada gaya gesek berarti energinya tidak hilang ke lingkungan ya. Nah, glider namanya seperti ini itu bisa bebas berjalan di atas lintasannya. Jadi di sumbu X saja. Satu sumbu saja. Ini glider yang satu, glider yang dua. Bisa jadi masanya berbeda. Itu bisa bebas berjalan di atas relnya. Nah, satu glider masanya di sini 250 gram berada di atas jalur udara. Jalur udara itu yang relnya tadi ya. Didorong menuju glider bermassa 500 gram yang berada dalam keadaan diam. Jadi yang 250 gram bergerak, yang 500 gram diam. Nah, gerakan dari glider yang 250 itu ditunjukkan dalam grafik di bawah ini. Nah, ini grafik X terhadap T. Artinya posisi terhadap waktu. Yang mana kemiringan dari kurvanya ini atau M itu adalah kecepatan. Atau delta X dibagi delta T. Makanya di sini kita lihat data-datanya berupa titik ini. Ini adalah posisi glider terhadap waktu direkam oleh satu alat. Kemudian setelah menabrak glider yang 500 gram, posisi glidernya berbalik arah. Nih. Jadi kita lihat awalnya dia di 0,2, kemudian 0,4-an, 0,5, 0,6, 0,7, mungkin 0,8, kemudian kembali lagi ke 0,5 di sini. Jadi kalau dilihat dari samping, glidernya mungkin tampak seperti yang di bawah ini ya. Nah ini, awalnya dia di kiri, kemudian nabrak yang 500 gram, kemudian dia memantul kembali ke kiri. Nah, glidernya datanya ditunjukkan oleh grafik ini. Nah, grafik ini kalau kalian fitting dengan persamaan garis lurus itu ada nilai kemiringannya di bagian depan. Ini M-nya. Dan jangan lupa M tadi adalah nilai dari kecepatannya. Jadi di sini 0,75. Ini berarti kecepatan awal untuk glider yang yang 250 gram, kecepatan awalnya adalah 0,75. Di sini satuannya meter per second. Kecepatan akhir setelah menumbuk itu adalah 0,21 tapi negatif, berarti ke arah kiri ya. Makanya di gambar di bawah ini kalian lihat sebelum tumbukan yang 500 gram diam, yang ini, yang 250 punya vektor kecepatan ini yang warna hijau ya, vektor kecepatan ke kanan. Kemudian setelah menumbuk dia vektor kecepatannya ke arah kiri. Jadi kalau diberi angka, yang kecepatan ke arah kanan ini yang 0,755 meter per second. Yang ke arah kiri adalah sama dengannya ke sini ya, min 0,21. Minus karena dia ke arah kiri. Jadi kecepatan awal dan kecepatan akhir dari glidernya sudah diketahui dari grafik data di soal. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah laju glider yang 500 gram setelah tumbukan. Jadi setelah menumbuk, laju glider yang 500 gram yang tadinya diam itu bagaimana? Apakah dia ikut bergerak atau tetap diam? Jadi di sini 500 gram, V awalnya 0, kemudian V akhirnya itu yang menjadi pertanyaan. Nilainya berapa? Nah, disinilah berlaku karena ada dua benda. Ini kalian lihat ada lingkaran warna merah ya. Ini maksudnya yang sistem tertutup tadi. Ini sistem tertutup. Syarat dari sistem tertutup adalah F eksternal atau F netnya ya, yang dari luar itu sama dengan 0. Nah, apakah di sini sama dengan 0? Padahal kalian ingat di sini ada F gravitasi kan ke bawah. Ini juga ada F F gravitasi. Nah, jangan lupa di sini juga ada gaya normal. F normal, ini juga ada gaya normal. Nah, karena itu saling menghilangkan antara gaya normal dengan gaya gravitasi. Akhirnya terpenuhi F eksternalnya sama dengan 0. Artinya ini adalah sistem tertutup yang hukum kekekalan momentum itu berlaku. Nah, yang dimaksud kekal tadi apa nih? Yang dimaksud kekal itu adalah
jumlah momentum dalam sistem tertutup ini tidak berubah. Maksudnya tidak berubah apa? Tidak berubah itu berarti nilainya sama. Nah, tidak peduli kapan diukur. Kalau mau diukur sebelum tumbukan, jumlah total momentum sistem ini, katakanlah sigma P itu sama dengan 3 kg meter per second. Ini menggampangkan aja ya, contoh. Maka setelah tumbukan, berapa nilainya momentumnya, totalnya? Momentum total setelah tumbukan, maka nilainya adalah tetap sama, 3 kg meter per second. Jadi ini hukum kekekalan momentum yang berlaku di sini. Jadi jumlah momentum awal itu sama dengan jumlah momentum akhir. Yaitu tidak berubah. Kalau di awal dihitung 3, maka akan terus 3. Nah, dalam rumusan itu biasanya ditulis momentum akhir, ini ya, dari benda 1, momentum akhir dari benda 1, ditambahkan dengan momentum akhir dari benda 2, itu sama jumlahnya dengan momentum awal dari benda 1 ditambahkan momentum awal dari benda 2. Jadi ini tidak lain jumlahan momentum di awal, dan yang ini tidak lain dari jumlahan momentum di akhir. Dan nilainya harus sama dengan gitu ya. Jadi kalau dimasukkan MV-nya, M1 V final, M2 V final, M1 V1, M2 V2. Ini yang awal ya, P awal. Nah, jangan lupa P awal ini adalah M2-nya yang ini 0. Kenapa? Karena PIX yang kesumbu X yang awal ya, untuk benda 2 ini nilainya 0. Benda 2 kan diam tadi. Yang di atas ini ya, ini diam. Nah, sementara setelah tumbukan dia kemungkinan bergerak, tapi kita cek kecepatannya bagaimana. Nah, kecepatannya bisa dihitung, ini tinggal dibolak-balik aja seperti biasa. M1 per M2 dikalikan selisih dari kecepatan VX awal dikurangi kecepatan akhir. 0,75 dikurangi minus 0,21 dikalikan rasio masanya. Ketemu 0,48 meter per detik. Nah, ini adalah kecepatan akhir. Nah, harusnya dalam perhitungan kalian tidak ada permasalahan ya. Karena ini hanya hitungan biasa, M1, V1, cuman mungkin kalau kalian melihat simbolnya agak rumit, ini untuk membedakan saja yang akhir mana, yang awal mana. Ini ada sumbu X karena semua gayanya bekerja pada sumbu X. Nah, ada pertanyaan kah untuk yang ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba lihat contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga ini agak unik. Biasanya soal-soal UTS bisa jadi seperti ini. Seseorang sedang melihat gerobak kecil jauhnya 8 meter di depannya. Ini ya gambarnya di bagian bawah. Dia memutuskan untuk berlari sekencang mungkin dan meloncat ke atas gerobak. Nah, Bob ini masanya 75 kg dan gerobak sendiri masanya 25 kg. Bobnya loncat naik ke atas gerobak. Jika Bob mempercepat larinya dengan percepatan konstan 1 meter per second kuadrat, ini belum dikuadratkan nih, nah ini ya 1,0 meter per second. Hitunglah laju gerobak setelah Bob meloncat ke atasnya. Nah, di sini ada 2 tahapan dalam kalian melakukan perhitungan. Pertama adalah tahapan percepatan dan yang kedua adalah tumbukan. Yang dimaksud percepatan itu yang mana? Selama ini dari sini Bob diam melihat ada gerobak, kemudian dia mulai berlari, itu bagian pertama percepatan, dan bagian kedua adalah ini tumbukan awal dan akhir. Jadi awalnya dia persis sebelum naik ke gerobak, akhirnya adalah saat dia sudah ada di dalam gerobak. Nah, yang ditanya adalah hitunglah laju gerobak setelah Bob meloncat ke atasnya. Jadi laju gerobak dengan Bob ya, langsung. Karena Bob ada di atasnya nih orangnya. Jadi V2X ini nilainya berapa? Itu yang ditanyakan. Nah, di sini ada 2 bagian. Di langkah yang ketiga, ingat langkah pertama, kalian pahami soalnya ini model yang mana. Ini percepatan ada dan tumbukan ada. Ini yang bagian percepatan. Ini yang bagian tumbukan.
Solve, ini rumus soalnya, jadi jangan lupa sketsa di langkah kedua, yang ketiga baru masuk rumus. Bagian pertama, percepatan, ini diketahui nilai percepatannya dan diketahui pula jaraknya. Jaraknya berapa tadi? 8 meter ya, dari 0 ke 8 meter. Nah, kalian ingat-ingat rumus yang terkait dengan percepatan dan jarak untuk apa? Untuk menghitung V awal. V awal dari bobnya, persis sebelum naik ke dalam gerobak. Nah, tentu rumus ini harusnya sudah familiar bagi kalian, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi bentuk sama aja ya. Misal kalian menghafalkan yang ini ada VBE kuadrat, V0B kuadrat plus 2A dikalikan selang selisih jaraknya. Oke, dari sini selisih jaraknya V0-nya tentu 0 ya. Kalau V0 dari bobnya awalnya dia diam gitu. Makanya di sini 0. Sisanya adalah 2A X1 berapa? 8 meter. Ini X1. Jadi 2 kali percepatan kali X1 itu adalah kuadrat dari kecepatannya. Nah, karena kita butuh nilai kecepatan saja, maka digunakan tarik akar di sini. Akar dari 2A dikalikan X. Yaitu akar dari 2 dikalikan 1, percepatannya 1 dikalikan X. X-nya 8. 2 kali 8, 16. Akar dari 16 adalah 4. Jadi kecepatan bob ini sebelum naik dari ke kereta itu adalah 4,0 meter per second. Nah, kecepatan dari kereta 0 sebelumnya. Tapi setelah bob naik, ini yang ditanyakan kecepatannya berapa. Nah, ini berarti masuk ke bagian kedua di sini. Ini bagian kedua, yaitu tumbukan. Diketahui massa dan kecepatan awal bob dan gerobak. Ini massa dari bob, massa dari gerobak tahu tadi, 75 dan 25 kg. Kecepatan awal bobnya diketahui, 4 meter per second. Kecepatan awal gerobaknya 0. Kalian tinggal masukkan di sini, ini M bob ya, 75. V2X, V2X-nya adalah yang ditanyakan. P2X ini juga P2X, ini final berarti ya. P2X yang ditanya, tulis saja. MC-nya adalah 25. Ini P2X juga sama. Kemudian MB-nya massa bobnya 75. P1 bob adalah 4 ditambah MC 25. P1C adalah 0. Berarti ini bisa dicoret. Nah, tinggal nanti jumlahannya adalah ini 75 P2 ditambah 25 P2 sama dengan 75 kali 4. Atau kalau mau dihitung rumusnya dulu boleh MB per 9 MC kalikan V1B. Nah, didapat 3 meter per second. Jadi 3 meter per second ini adalah kelajuan dari bob dan gerobaknya. Nah, di sini ada 2 tahapan penyelesaian. Yang pertama seperti yang dipelajari sebelumnya tentang kecepatan, jarak. Yang kemudian yang bagian kedua adalah terkait dengan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum akhir sama dengan momentum awal. Dan karena momentum awal dari gerobak tidak ada, dia diam, berarti cuma ada momentum awal itu adalah dari bobnya sendiri. Yang ini ya, momentum awal dari bob sendiri, dan finalnya adalah di sini. Oke, nah sampai sini ada yang ditanyakan kah? Monggo kalau ada yang ditanyakan, kita diskusikan dulu. Kalau tidak ada, kembali kita cek pemahaman kalian. Ini checkpoint 3. Checkpoint 3 ya. Benda A dan C terbuat dari bahan yang berbeda. Ini benda A itu yang kotak ini ya maksudnya. Ini benda A dan benda C. Dengan kepegasan yang berbeda. Maksudnya kemampuan dia untuk memantulkan benda lain itu berbeda. Namun memiliki massa yang sama. Jadi baik massa benda A maupun massa benda C itu sama.
Saat bola B menumbuk benda A, bola B terhenti. Saat bola B dilempar dengan kelajuan yang sama dan menumbuk bola C, bolanya terpantul ke kiri. Jadi untuk benda A ketika dilempar bola B, bolanya berhenti diam. Makanya di sini gambarnya adalah V sama dengan 0. Kecepatannya 0 ya, bolanya diam. Tapi ketika bola yang sama, bola B, dilemparkan ke benda C, nih, bolanya justru memantul balik. Nah, artinya benda A maupun benda C ini beda kan jenisnya. Manakah yang benar? Bandingkan kecepatan objek A dan C. Nih ya, yang ditanyakan ini nih, kecepatan objek A dan C setelah peristiwa tumbukan tersebut terjadi. Jadi yang ditanyakan adalah ini, bukan bolanya lagi ya. Yang ditanyakan adalah objek A dan C-nya. Manakah yang benar? Yaitu kecepatan A lebih besar daripada C. Ini kalian lihat VA lebih besar dari C atau VA sama dengan VC. Ini kalau digambar VA sama dengan VC, tapi ini hanya contoh saja ya. Atau VA kurang dari VC, jadi VA lebih kecil dari VC. Nah, kalian pilih yang mana? Yang menurut kalian benar. Ini ada surveinya, aku munculkan pilihannya. Cuma ada 3 pilihan ya, apakah VA lebih besar dari C, itu yang A, VA sama dengan VC, itu yang B, atau VA kurang dari VC. Nah, silahkan dipilih lagi, pikir-pikir dulu, kemudian kalau sudah yakin, pilih yang mana. Silahkan dipikir-pikir dulu, mau coret-coret dihitung boleh, baru pilih jawaban yang menurut kalian benar. Apakah A, B, atau C? Kita tunggu sampai 90% memilih jawabannya.
84% masih ditunggu yang lainnya untuk menjawab. Kedua balok ini sama-sama bergerak ya akhirnya, balok A dan balok C. Hanya yang ditanyakan adalah apakah balok A yang kecepatannya lebih besar atau balok C yang kecepatannya lebih besar. Oke, kita tunggu sebentar lagi yang lainnya. Oke, cukup ya. Aku N, nggak bisa jawab lagi, berarti. Nah, ini nih hasilnya. Tunggu. Oke, coba aku share ya resultnya. Ini kalian lihat. Ada yang paling banyak menjawab adalah PA kurang dari C, PC. Jadi jawaban C ya, paling banyak menjawab itu. Nah, coba perhatikan di sini. Kita menggunakan prinsip bahwa hukum kekekalan momentum berlaku di sini. Yaitu momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu sama ya. Yang aku kasih sama dengan. Nah, perhatikan di balok yang A ini. Momentum awalnya cuma ada dari B. Katakanlah B itu punya momentum 2. Satuannya kilogram meter per second. Jadi P awal adalah 2. Tentu P akhirnya juga harus sama dengan, ini contoh saja ya, analogi aja. P akhirnya kalian lihat sesudahnya ini yang bergerak hanya balok A saja. Berarti paling enggak kecepatannya juga 2. Nah, kelajuannya sama ya. Jadi B di sini juga 2. Ini kasus yang kedua. Nih, kasus yang kedua yang ini ya. Ini. Yang pertama, ini yang kedua. Kelajuannya sama di awal. Ini sebelum. Nah, yang sesudah bagaimana? Yang sesudah kalian lihat di sini, bolanya terpantul kembali. Berarti ada 2 bagian kan? Katakanlah di sini momentum sesudahnya adalah minus 2 plus X. X ini yang ditanyakan, yang PC. Jadi berarti X ini adalah, kalau kita hitung secara sederhana, di sini 4. Nah, artinya apa? Artinya momentum dari C itu lebih besar dibandingkan momentum dari PA. Kenapa? Karena bolanya terpantul kembali. Jadi jawaban yang benar memang PA. Ini PA kurang dari PC atau pilihan yang ketiga. Oke, dari sini lumayan nih, sudah sebagian besar 29 orang menjawab benar, tapi masih ada, bukan sebagian besar ya, ini 24 ditambah 8 orang, berarti ada sekitar 32 orang masih keliru menjawab. Nah, yang 32 ini kalau masih bingung, silahkan ditanyakan sekarang. Jadi masih keliru menjawab, bingung apa? Monggo. Nah, di rekaman video LMS banyak contoh soal, aku yakin di situ, dan juga beberapa kasus yang lebih rumit atau lebih kompleks. Tapi ini kita bahas yang sederhana saja di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, tadi ada 3 checkpoint, dan checkpoint itu
terekam nama kalian ya yang milih. Jadi aku bisa tabulasikan nilai kalian dari situ berapa. Dari 3 checkpoint tadi total nilainya berapa. Nanti kelihatan yang paling tinggi siapa, yang paling rendah siapa, nanti tak share di grup habis ditabulasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materiku cukup sampai di sini. Nanti Pak Diga bisa menambahkan kalau ada yang ingin dibahas lagi di impuls dan momentum. Tapi kalau aku cukup di sini, selebihnya kalian bisa belajar di LMS-nya, rekaman videonya itu. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dan tunggu nilainya ya. Kalau habis aku tabulasi nanti kalian bisa lihat nilai kalian dari 3 checkpoint tadi itu berapa. Oke, aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.